Hai Cancer, kita balik di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain energi keuangan dan karirnya kamu Cancer di April 2020 Sun Moon Rising. Energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa nggak buat kamu. Kalau di sini dirasa nggak resonate, kamu bisa cek di video bercat kamu yang lain. Oke, Cancer. Energi kamu yang mempengaruhi kamu saat ini di April 2020, aku rasain saatnya kamu udah harus mikirin atau do something sesuai dengan apapun yang kamu bisa. Semua potensi kamu harus keluarin. Pengalaman kamu selama ini harus kamu keluarin, dan aku ngerasanya ini adalah hasil dari mungkin kontemplasinya kamu atau ngobrolnya kamu untuk diri kamu sendiri, atau ada orang tua atau memang mungkin saudara kamu yang energinya feminim, yang cukup care, yang cukup peduli sama kamu ya, yang sabar, yang memang di sini bisa kasih kamu advice yang cukup dewasa. Kamu dipengaruhi oleh itu, akhirnya kamu terbuka jalannya untuk bisa membuka lagi satu jalan yang baru, entah ini di usaha kamu atau memang di sini untuk urusan keuangan juga gitu. Gimana kamu manage keuangan kamu, gimana kamu mengerjakan sesuatu, karena di sini yang aku lihat memang ada satu kesempatan yang kamu lagi pikirin untuk kamu jalanin untuk masa depannya kamu di saat ini, dan ini sangat dipengaruhi oleh mungkin ada ibu kamu gitu atau saudara-saudara kamu yang ngasih masukan ke kamu atau ngasih motivasi ke kamu. Di sini kamu sangat dipengaruhi itu sampai akhirnya kamu tuh antusias lah, kamu punya semangat untuk bisa mengeluarkan potensinya kamu, misalnya bakatnya kamu apa gitu, atau memang pengalaman kamu bertahun-tahun bekerja dengan profesi apa, kamu cukup mengumpulkan rasa percaya diri kamu ini untuk bisa melakukan sesuatu gitu. Ini yang kamu sedang lakukan di sini, dan sebijak mungkin kamu berusaha memilih mana jalan yang terbaik untuk kamu bisa membuka kesempatan ini, karena memang kamu melihat ada kesempatan lain di kayak pekerjaan kamu untuk pekerjaan kamu yang baru, atau bisa jadi sesuatu yang kamu kerjakan sebagai side jobnya kamu atau pekerjaan sampingan kamu di masa depan gitu, untuk menambah income kamu atau untuk keperluan yang lain. Di sini aku sih ngelihatnya kamu banyak dipengaruhi dari hasil-hasil diskusi atau memang kamu memang goalsnya untuk seseorang yang kamu hormatin, seseorang yang kamu sayangin gitu. Akhirnya kamu terpengaruh dengan itu. It's good gitu, bukan sesuatu hal yang negatif. Aku ngerasanya itu motivasi sih buat kamu gitu, untuk kamu sendiri dan untuk seseorang. Fine sih, sejauh itu memang worth it untuk kamu lakukan gitu. Di pekerjaan kamu sendiri, kamu berusaha untuk bisa melepaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan passionnya kamu atau memang sudah terlalu lama kamu lakukan. Cuma di sini aku ngerasanya melepas itu tidak segampang yang kamu pikirin, yang kamu duga. Ternyata butuh proses yang perlahan-lahan harus kamu lakukan, atau perubahan yang harus kamu lakukan ini nggak bisa secepat itu gitu. Akhirnya sebenarnya ada rasa yang gemes juga di kamu sama pekerjaan kamu. Satu sisi mungkin kamu udah boring, udah bosen gitu, atau memang pengen banget cepet-cepet bisa berubah pekerjaan atau menambah pekerjaan. Di sini belum bisa kamu lakukan, meskipun apa yang kamu lakukan aku rasa sih banyak juga di antara kamu yang pelan-pelan move gitu, pelan-pelan melakukan sesuatu. Meskipun di pekerjaan yang lama ini belum kamu bisa lepasin sepenuhnya, tapi kamu pelan-pelan melakukan sesuatu pekerjaan yang baru yang memang kamu suka. Di sini memang aku sih ngeliatnya kamu punya power yang cukup besar untuk melakukan pekerjaan yang baru gitu. Atau kamu mau pindah tapi belum saatnya gitu, belum bisa sekarang kamu meninggalkan kantor lama kamu, tapi sebenarnya kamu udah ada komunikasi dengan kantor baru kamu, tinggal menunggu waktu. Bisa seperti itu juga, atau memang ada bisnis baru yang kamu kerjakan pelan-pelan di sini, dan di sini tuh yang kayak nambah motivasinya kamu, nambah passionnya kamu untuk bisa
mengerjakan sepenuh hati gitu. Kamu mengerjakan ini tuh karena memang kamu suka, kamu cinta. Cuma masalahnya di sini akhirnya ada hal yang bikin kamu stres. Bisa karena waktu yang akhirnya membaginya tuh harus lebih wise lagi, lebih bijak lagi, karena masih ada pekerjaan lama yang belum kamu lepaskan. Jadi waktunya kamu 24 jam tuh akhirnya jadi lebih sibuk, dan ini kamu repot untuk mengatur waktu, mengatur dua pekerjaan sekaligus, dua atau mungkin ada yang lebih juga mengerjakannya, bukan cuma dua di sini. Akhirnya kamu stres sendiri. Aku ngerasanya ada beberapa di antara kamu yang keteteran sebenarnya. Meskipun kamu suka, tapi secara realistis kamu lebih sibuk, lebih keteteran, dan belum ada yang bantuin kamu, misalnya gitu. Jadi semua masih harus kamu lakukan sendiri, semua masih harus kamu pikirin sendiri, dan ini kamu cukup kerepotan. Di sini kamu harus mencari jalan keluar, dan at least kamu bisa lebih santai gitu. Kamu harus bisa yang seefisien mungkin mempergunakan waktunya kamu, mempergunakan pikirannya kamu. Gak semua kamu harus curahkan di sini. Sebisa mungkin apa yang bisa dikerjain ya sedikit-sedikit ya nggak apa-apa gitu. Nggak harus semuanya kamu kerjain juga gitu. Yang penting adalah progresnya untuk kamu bisa stabil di pekerjaan yang lain ini gitu, pekerjaan yang baru atau memang di tempat yang baru gitu, jenis yang baru. Oke. Untuk di keuangan kamu, aku ngerasanya memang ada perubahan untuk keuangan kamu karena terpengaruh dengan si pekerjaan kamu ini gitu. Jadi mungkin cash flow-nya kamu agak terpengaruh nih dengan pekerjaan atau bisnis kamu yang baru yang kamu curahkan di sini, dan ini kamu harus terima. Memang harus seperti itu jalannya saat ini. Ada perubahan akhirnya di susunan keuangan kamu, dan di sini kamu harus bisa hati-hati karena kamu salah sedikit itu akan merugikan kamu. Di tengah situasi yang gak enak, kamu harus jauh lebih manage lagi keuangan kamu. Ada beberapa hal yang memang harus kamu korbankan lah untuk saat ini. Mungkin kebutuhan-kebutuhan kamu yang gak terlalu prioritas bisa kamu korbanin dulu lah saat ini, karena memang toh intentionnya kamu itu memang di perubahan gitu. Ada perubahan di pekerjaannya kamu, ada perubahan di income-nya kamu. Ini saling berhubungan, dan kamu harus lihat berapa sih realistisnya yang kamu punya dan berapa yang kamu kerjakan. Dan ini aku ngerasanya kamu harus punya range atau penataan yang baru di keuangan kamu. Bagaimana kamu bisa memisahkan berapa jumlah yang harus kamu invest, berapa jumlah yang memang untuk kebutuhan keluarga kamu gitu saat ini. Dan ini kamu harus benar-benar manage, jangan sampai kurang di kamu, karena aku sih ngelihatnya ada potensi kurang, ada kayak kamu mengeluarkan uang yang ternyata nggak balik gitu, dan itu memang untuk modal kamu, mungkin baliknya belum sekarang gitu. Cuma di sini pada akhirnya agak bikin kamu keteteran, agak bikin kamu kaget juga gimana caranya ini bisa balik gitu, ini bisa kembali. Dan di sini kamu harus belajar dari apa yang sudah pernah kamu lakukan sebelumnya, karena aku sih ngerasanya ini polanya berulang. Ini polanya sebenarnya sudah pernah kamu alamin. Dengan kebocoran ini bisa jadi karena sifat kamu juga yang konsumtif, misalnya sifat kamu yang gak terlalu mengatur untuk cash flow-nya kamu. Ada sisi-sisi kamu yang ngeluarin uang itu gak pakai mikir gitu. Jadi di sini kamu harus belajar dari pengalaman, karena kamu kan sudah punya perencanaan lain untuk berinvestasi atau memulai satu bisnis yang baru. Di sini harus kamu lebih ketat lagi, dan kamu belajar lagi dari pengalaman kamu, karena untuk mengatur yang saat ini, keuangan yang saat ini itu cukup kamu butuh mungkin financial planner yang baru gitu, atau memang benar-benar kamu pikirin
cukup atau enggaknya, atau penting atau enggaknya, hal yang paling sederhana aja deh gitu sebelum kamu move ke perencanaan yang lebih besar. Mungkin kamu bisa pikirin di perencanaan yang kecil-kecil dulu, yang harian dulu deh. Kamu bisa evaluasi lagi, susun lagi, karena di sini aku ngerasanya sih emang kamu harus banyak belajar dari pengalaman, mungkin pengalaman yang sudah pernah kamu lakukan atau pengalaman orang lain. Oke, Cancer, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.